Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Anak Tuhan selalu sehat, selalu kuat. Kakak-kakak gimana kabarnya? Baik. Yeay, aku senang kalau kakak-kakak sama adik-adik semuanya sehat. Hari ini kita sekolah minggunya masih lewat video ya. Jadi adik-adik di rumah dulu. Kita sekolah minggunya kayak gini dulu ya, sampai semuanya udah kembali normal. Baru kita sekolah minggu di sini, oke? Adik-adik kangen nggak sih sekolah minggu di sini? Kakak sih kangen, pengen rame-rame sama adik-adik. Tapi hari ini karena masih di rumah, siapin Alkitab dan persembahannya. Jangan lupa ya. Persembahannya nanti kita kumpulkan kalau kita ketemu lagi di sini. Oh iya, jangan lupa adik-adik kalau keluar rumah harus tetap pakai masker ya. Terus rajin-rajin cuci tangan, sama kalau keluar kan nggak ada air tuh di luar, bawa hand sanitizer aja ya, oke? Oke Kak. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, di ibadah kali ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Iren, Kak Tika, Kak Nada. Oke, kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Yang semangat ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi adik-adik. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji setiap hari. Oke, kita semua tenang untuk memulai ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masih memperkenankan kami untuk kami bangun di pagi hari, menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami masih harus bersekolah minggu dari rumah kami masing-masing, tetapi kami mohon Tuhan Yesus mau menolong kami, memimpin kami agar ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan dan Saya Bergirang ya. Semangat adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan.
Lagu berikutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Yesus sayang padaku. Ya. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Deborah di hari Minggu ini. Kali ini Kak Deborah mau membawakan firman, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kiranya Tuhan memberikan kami hati dan telinga yang dengar-dengaran dan hati yang taat Tuhan supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Nah, tadi kan sekarang kita udah berdoa, sekarang Kak Deborah mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak sih gimana proses terjadinya hujan? Kalau ada yang tahu, boleh langsung cerita sama papa atau mamanya, atau sama kakaknya, atau sama adiknya. Terus, kalau misalnya yang belum tahu, nah sekarang Kak Deborah mau jelasin. Jadi adik-adik, gimana ya proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan, pertama nih ya, ada air laut. Pertama ada air laut, terus ada matahari. Nah, air laut itu menguap. Menguap itu apa sih, Kak? Menguap itu adalah airnya itu naik. Naik gara-gara ada matahari yang sangat panas. Emang kita nggak bisa ngeliat airnya naiknya gimana. Tapi kita bisa tahu ketika airnya naik itu jadi bentuk awan. Dari awan yang kecil, terus jadi awan yang besar. Nah, habis itu kalau misalnya awannya udah penuh sama air, udah nggak kuat lagi nampung airnya, maka terjadilah, ayo terjadi apa? Terjadi hujan. Nah, hari ini Kak Deborah mau cerita nih. Ada cerita namanya awan kecil. Jadi awan kecil ini kenapa ya disebut awan kecil? Karena dia airnya baru ngumpul jadi awan kecil. Jadi dia ngumpul, airnya naik, airnya menguap, jadi awan yang kecil dan masih di atas lautan. Dia belum bisa jalan-jalan kemana-mana si awan kecil ini. Nah, habis itu awannya makin besar kan? Makin besar, makin besar. Akhirnya dia bisa pindah tempat. Yang tadinya di atas lautan, sekarang dia bisa di atas daratan. Nah, dia pindah. Sekarang dia di atas daratan. Terus awan yang lihat, ih, kok daratannya warna coklat ya? Kok nggak warna hijau? Ada apa ya sama daratannya ini? Terus si awan kecil kayak sedih banget meskipun dia sudah besar tapi namanya tetap awan kecil adik-adik. Terus dia lihat daratannya, dia sedih sekali karena pohon-pohonnya tuh pada kering. Terus manusia tuh pada kehausan karena nggak punya air, pada kekeringan. Nah, tapi awannya itu masih belum cukup besar untuk bisa kasih air, untuk bisa kasih hujan ke daratannya. Jadi si awan kecil bilang, "Aha, nanti kalau aku besar pokoknya aku mau kasih hujan supaya daratannya bisa jadi hijau lagi dan manusianya nggak kekeringan lagi." Akhirnya makin hari awan kecilnya udah jadi besar banget dan awan kecil udah siap buat turunin hujannya. Nah, pas turunin hujannya tapi awan kecil juga bingung. Nanti kalau aku turunin hujan berarti aku nggak bisa lagi dong ya ada di atas sini. Aku nggak bisa lihat lautan, aku nggak bisa lihat daratan. Aduh gimana ya, aku bingung.
Tapi nggak apa-apa deh, demi menolong umat manusia sama menolong supaya daratannya jadi hijau lagi. Nggak apa-apa deh aku turunin hujan, asalkan yang lain bisa tertolong, yang lain bisa menjadi pulih kembali. Nah, akhirnya mau tidak mau, dan dengan hati yang rela, si awan kecil tadi turunin hujannya adik-adik. Biur, yang tadinya udah besar, biur, turun hujannya. Dan akhirnya awan kecil pun hilang. Dia udah gak ada lagi di atas sana karena dia sudah menurunkan hujannya. Dia rela memberikan dirinya untuk membantu teman-temannya yang ada di tempat lain. Nah, ini juga sama adik-adik, kisahnya seperti salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Stefanus. Yuk kita buka dulu yuk di Kisah Para Rasul 7. Kita buka Alkitabnya, bagi adik-adik yang sudah bisa baca, kita baca sama-sama ya. Tapi yang belum bisa baca, boleh ditemenin sama papa atau mamanya, atau sama neneknya. Yuk kita baca ya dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin. Jadi adik-adik, ini adalah salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Stefanus. Kenapa sih Stefanus ini tadi di ayat 58 katanya dia diseret keluar kota. Habis itu dia dilemparinya dengan batu. Kenapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak sih kenapa Stefanus sampai bisa diseret, sampai bisa dilempar-lempar? Karena Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan karunia-Nya Tuhan. Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus. Dan jangan lupa, Stefanus itu suka membantu orang di sekelilingnya. Nah, karena Stefanus baik, Stefanus suka membantu, dan Stefanus punya karunia untuk membuat mujizat, ada beberapa orang yang gak suka sama dia. Yaitu salah satunya adalah jemaat dari Kirene. Nah, dia tuh gak suka sama Stefanus ini. Karena Stefanus ini memberitakan firman Tuhan. Stefanus ini baik sama orang. Terus akhirnya gak suka nih si jemaat Kirenenya. Jemaat Kirene ini akhirnya bikin berita hoaks, bikin berita palsu dan bohong sama orang-orang yang lain. Kalau misalnya si Stefanus ini tuh ternyata dia ngehujat Tuhan, dia ngehina Tuhan, dia jelek-jelekin nama Tuhan. Padahal sebenarnya Stefanus nggak kayak gitu. Stefanus itu malah memberitakan firman Tuhan ke orang-orang banyak supaya orang-orang semakin mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Nah, adik-adik, karena tadi Stefanus dikira menghujat, akhirnya Stefanus ditarik ke tempat imam besar. Nah, pas di tempat imam besar itu, Stefanus ditanya-tanya sama imam besarnya. Terus ditanya, kenapa kamu mau hujat Tuhan? Kata imam besar gitu. Terus akhirnya Stefanus membela diri dong. Karena emang Stefanus itu nggak menghujat Tuhan, dia malah memberitakan tentang firman Tuhan. Tapi tetap saja, tadi yang jemaat dari Kirene tetap kayak bilang kalau misalnya enggak, dia tuh ngehujat Tuhan, Stefanus tuh ngehujat Tuhan. Dia memanas-manasi, dia bikin supaya imam besar tuh marah sama si Stefanus. Tapi akhirnya imam besarnya tetap mau nggak mau, dia nggak percaya sama omongannya Stefanus meskipun Stefanus sudah membela diri. Akhirnya di tempat itu Stefanus diputuskan atau diminta untuk dilempari sama batu tadi, dan dia diseret keluar kota sambil dilempari batu. Nah, habis itu ketika Stefanus dilempari batu, Stefanus akhirnya meninggal. Tapi sebelum Stefanus meninggal, Stefanus bilang kalau misalnya jangan tanggungkan dosa itu Tuhan kepada mereka seperti yang tadi di
Alkitab ditulis. Karena Stefanus merasa kalau misalnya orang-orang tadi tuh nggak tahu apa yang mereka perbuat, dan Stefanus merasa dia sudah memberitakan firman-Nya Tuhan, makanya dia bisa bilang seperti itu. Nah, adik-adik, di sini kita belajar seperti Stefanus dan seperti si cerita yang di awal tadi, awan kecil, bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup itu kayak gimana ya, Kak Deborah? Nah, mempersembahkan hidup itu gampang kok adik-adik. Adik-adik misalnya di rumah nih sekarang. Adik-adik bisa bantu papa mamanya. Misalnya mamanya lagi masak atau papanya lagi beres-beres. Atau adik-adik ada lihat kakak atau adiknya lagi susah ngerjain PR. Di situ adik-adik juga bisa bantuin. Bisa bantuin papa mamanya, bisa bantuin kakak adiknya, atau bisa bantuin oma opa yang di rumah. Pokoknya adik-adik bisa bantu. Selain itu, adik-adik gimana lagi ya cara mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Kita juga bisa menjaga mulut kita. Menjaga mulut kayak gimana sih Kak Dep? Ditutup mulutnya? Bukan ditutup mulutnya, tapi menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Misalnya adik-adik gak boleh ngomong yang tidak sopan, ngomongnya yang sopan, ngomongnya yang lembut. Adik-adik ngomong perkataan-perkataan yang baik, supaya adik-adik juga bisa memuliakan dan mempersembahkan hidup adik-adik kepada Tuhan. Selain itu, adik-adik juga bisa berbagi makanan, berbagi mainan yang adik-adik punya. Dan jangan lupa juga talenta yang adik-adik punya. Talenta itu apa ya Kak Deborah? Talenta itu adalah kemampuan yang adik-adik punya. Misalnya adik-adik bisa gambar, adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa nari, atau apapun itu, adik-adik juga bisa gunakan untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Demikian firman hari ini, dan hari ini untuk aktivitasnya adalah tenang. Nanti adik-adik bisa lihat di sebelah sini ya. Kita akan bikin aktivitas gambar awan. Nanti adik-adik bisa siapin karton, siapin lem, bisa siapin pensil, siapin gunting. Nanti adik-adik gambar dulu, gambar pola awannya. Yang sudah bisa boleh gambar sendiri, yang belum bisa minta bantuan sama papa atau mama ya. Nanti gambar pola awannya, setelah gambar pola awannya adik-adik bisa gambar bentuk air hujan, atau misalnya mau gambar bentuk hati, atau mau gambar bentuk lingkaran, pokoknya terserah adik-adik. Nanti adik-adik bikin di situ. Pertama, tulisan di awannya adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Nanti di bawahnya adik-adik bisa tulis misalnya berbagi, terus membantu orang tua. Setelah selesai nanti adik-adik tempel di kamarnya. Dan bisa juga difoto, nanti difoto bisa dikirim ke grup jemaat ya, ke grup jemaat GKJ Salatiga, supaya kita bisa tahu guru-guru sekolah minggu, adik-adik sudah mengerjakannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu ini kami diajarkan untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan melalui tindakan kami, melalui perkataan kami, melalui sikap hati kami. Kiranya Tuhan yang mau menuntun kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini firman-Nya mengajarkan kita semua untuk mempersembahkan diri untuk Tuhan. Jadi kita bisa dengan membantu orang tua, berbagi dengan kakak atau adik-adik kita di rumah ya, atau sesama kita seperti teman-teman kita di sekolah juga. Nah, untuk setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama lagunya Mana-Mana Tuhan Panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan.
Tadi sudah siapkan persembahannya kan? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ingatkan kembali kalau nanti kita akan kumpul persembahannya saat kita sudah sekolah minggu di sini lagi. Untuk itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur. Adik-adik duduk yang manis, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, di mana saat ini Tuhan terjadi kasus virus corona yang merajalela di Indonesia ini Tuhan, kami percaya Tuhan dengan segala kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami akan melawan virus ini sehingga kami boleh sehat kembali. Ya Tuhan Yesus, berkatilah para pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai pada RT RW Tuhan yang bekerja untuk bangsa ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang sekarang kami belajar dari rumah saja Tuhan, tapi kami percaya bahwa apapun yang kami terima lewat pelajaran ini boleh berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih boleh bersekolah minggu bersama di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajarkan kami tentang kasih Tuhan, walaupun terbatas oleh virus-virus yang sedang ada di luar sana. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami dimanapun berada, walaupun saat ini mungkin kami tidak bisa bersama-sama di dalam menikmati hari liburan kami, tetapi Tuhan Yesus mau menolong mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mau memberkati orang tua kami, apapun yang mereka kerjakan, baik orang tua kami yang bekerja dari rumah maupun mereka yang masih harus keluar untuk mencari nafkah. Tuhan Yesus memberkati, memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami. Tuhan kiranya mau memberkati, menerimanya Tuhan, agar persembahan yang kami kumpulkan ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Tuhan menolong kami, membimbing kami, agar kami semua boleh terus sehat, sejahtera, dan aman dari virus-virus ataupun mara bahaya yang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan berdoa, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah adik-adik, untuk lagu penutupnya mari kita nyanyikan Persembahanku. Nah buat adik-adik yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya lagu ini. Tuhan
Thank